Tega, polemikus diduga edit foto jasad Agustan buat cari cuan dan konten. Teman-teman sekalian, ini beredar memang ya. Video seperti ini ya. Ada Ustadz Yusuf, kemudian beberapa muslim yang lain itu, wow, alhamdulillah, subhanallah, kok Agustan meninggal, tersenyum gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, mereka tujuannya apa melakukan hal demikian? Coba perhatikan teman-teman sekalian. Jadi ini bisa ketahuan. Coba gitu. Ya, teman-teman bisa melihat ya video Agustan di mana dia masih hidup ya. Udah kurus kering kawan-kawan. Ya. Tapi perhatikan foto yang ada baju ini. Itu gemuk loh. Ya, Agustan gemuk di situ. Jadi teman-teman sekalian silakan ya kolom di komen ya, di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda? Apakah memang Agustan tersenyum saat meninggal? Atau memang ini editan? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, di awal kita bahas mengenai foto Agustan. Yang teman-teman sekalian, di mana ada kejanggalan di foto yang beredar di media sosial, di mana ya digambar-gambirkan oleh polemikus muslim. Salah satunya adalah Ustadz Yusuf PI ya, dan beberapa channel-channel muslim yang lain yang mengatakan bahwa Ustadz Agustan ketika meninggal lalu tersenyum gitu ya. Dan teman-teman kalian bisa melihat perbedaan juga tadi bahwa di situ memang Agustan gemuk ya di video itu. Dan waktu dia masih sakit, bahkan sudah mendekati kematiannya, itu dia udah kurus kering teman-teman sekalian ya. Kurus, mukanya saja itu nggak ada pipi lagi ya, udah kurus. Tapi lihat tadi di foto itu sangat gemuk sekali ya. Nah, teman-teman sekalian, apa sih keuntungannya? Ya, lalu apa yang dibanggakan sampai dibandingkan ya dengan kematian para murtadin? Salah satunya Ali Marhus. Ya, katanya itu menjerit, tidak ada bahagianya. Dikatakan dia itu menderita, pasti akan ke neraka dan lain-lain ya. Lalu apa keuntungannya? Orang udah mati ya mati gitu loh. Soal dia tersenyum atau bagaimana ya, tergantung. Ya, waktu dia meninggalnya, ada orang di situ ya diperbaiki gitu ya, bahkan tangan saja masih bisa diatur gitu ya, mungkin dikasih beginian ya, kalau orang Kristen ya dikasih ke dada, atau mungkin tangannya dikasih lurus atau bagaimana, kemudian mimik wajahnya itu masih bisa, misalnya mukanya pas mati udah begini, nah bisa diperbaiki juga, maksudnya mulutnya tangan begitu dia bisa itu sebabnya banyak yang meninggal ya diikat kepalanya, diikat dari sini sampai ke dagunya ini ya, sampai ke lehernya gini, diikat supaya mulutnya tertutup ya. Nah, teman-teman sekalian, mereka memang berusaha bagaimana cara supaya orang Kristen ini ya tidak membahas Agustan lagi, dan juga berusaha memanipulasi ya para netizen agar mereka mengambil kesimpulan, oh begitu, kalau mati dalam Islam itu indah ya gitu. Apalagi kan ada narasi-narasi, mungkin dia tersenyum karena sedang happy-happy ya, dipertemukan dengan 72 bidadari. Ya happy-happy dia melihat ya kenikmatan gitu ya bersama dengan bidadari itu. Ya, jadi apakah ini yang dibanggakan? Ya, silakan teman-teman sekalian ya punya pendapat, komentar, silakan ya di kolom komentar. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan di sini teman-teman sekalian, bahwa Agustan ini memang sudah membuat kesalahan fatal, dan itu juga dari channel muslim seperti Bang Ade Armando, Cokro TV juga ya, dan juga beberapa konten muslim yang memang tidak setuju. Bahkan komentar-komentar di YouTube saya juga banyak sekali yang tidak setuju dengan tindakan Agustan. Dia ini kan melawan Tuhan. Ya, dia mengambil Alkitab, dia bilang kalau memang ini kitab suci, ya saya minta Tuhan akan menghukum saya. Lalu ditaruhnya lah di pantatnya. Oke ya, ditaruhnya di pantatnya. Lalu dia minta, apakah kalau
saya sudah kentutin Alkitab ini, apakah saya mati dalam 1 bulan, 30 hari? Benar saja, nggak sampai seminggu, dia kena serangan stroke. Kemudian, 1 bulan lebih, dia berjuang dari penyakitnya itu, akhirnya dia meninggal. Jadi di sini sangat, membuktikan kepada kita bahwa Allah yang ditantang oleh Augustan adalah Allah yang benar. Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia mengalami penderitaan itu. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaannya, apakah Augustan meninggalnya ini lalu dia masuk surga? Bagi perspektif kekristenan, iman Kristen sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kitab suci Alkitab, maka Augustan tidak masuk surga. Kenapa saya berani mengatakan demikian, teman-teman sekalian? Karena dia di luar Yesus. Ya, Alkitab katakan bahwa orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus pasti binasa. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tetap hidup sekalipun dia mati. Apa maknanya? Semua manusia memang akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi, kita dibangkitkan bersama Kristus. Jadi kita tidak mati selama-lamanya. Kita diberikan hidup yang kekal. Tapi bagaimana mereka yang mati di luar Tuhan, apalagi menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, seperti dilakukan oleh Augustan? Ya pastinya tidak akan dibangkitkan di akhir zaman. Dan dia akan mengalami namanya kematian kekal. Kematian kedua di dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman sekalian, itu petunjuk yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Dan kita beriman sebagai orang-orang Kristen di situ. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, terkait dengan video tadi, itu tidak ada hubungannya teman-teman sekalian. Apakah itu diambil kesimpulan, oh dia tersenyum berarti benar. Agama yang dianutnya, kemudian kepercayaan yang diimaninya saat ini ya gitu, agama yang diimani saat itu menunjukkan itu agama benar karena dia meninggal saja dia tersenyum berseri-seri wajahnya. Ya, lalu kalau ada orang yang meninggal kayak murtadin itu ya, dikasih di perbandingan ya. Teman-teman sekalian, apakah itu kita bisa mengambil kesimpulan, oh karena memang agama yang dipercayainya, yang diimaninya saat ini adalah agama sesat, kafir. Ya, tolak ukurnya tidak di situ, bro. Semua orang akan mengalami kematian. Ya. Tetapi untuk membuktikan kebenaran itu adalah terbukti daripada cara hidup orang-orang yang memeluk agama tertentu. Kita bisa melihat selama mereka hidup. Ketika Augustan masih dalam kekristenan, dia tidak terbiasa untuk hujat-hujat. Dia tidak terbiasa untuk menghina agama lain. Dia tidak terbiasa untuk memaki-maki sesembahan agama lain. Tapi begitu Augustan masuk ke agama Islam, hidupnya hancur, berada di dalam penghujatan, berada di dalam ketidakbenaran, menjual ayat-ayat Alkitab untuk cari cuan. Sekalipun memang itu digunakan untuk pelayanannya, dia bantu orang-orang Muslim. Ya. Tapi lihat saja konten-kontennya. Semuanya itu memutarbalikkan kebenaran Alkitab dan juga menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena teman-teman sekalian, biar apa yang terjadi dan dialami oleh Augustan, ya, menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang sudah meninggalkan kekristenan, supaya Anda tidak hidup dalam penghujatan seperti Augustan, ya, tapi Anda berubah. Ini sebagai bukti bahwa Allah yang ditentang, yang dimaki-maki, yang dihujat oleh Augustan adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Terbukti apa yang dia minta, Tuhan berikan baginya. Ketika dia stroke, sebenarnya itu sebuah peringatan dan kesempatan baginya untuk merubahnya. Tapi justru Augustan tidak berubah. Tidak menggunakan, memanfaatkan ya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepadanya. Pada akhirnya, dia mati. Ya, dalam kesesatan. Mati
dalam bertentangan dengan Tuhan. Makanya kita berani mengatakan bahwa dia tidak akan beroleh surga itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.